أرواح والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح مشايخنا في هذا المعهد ومشايخنا في جميع المعاهد وأصول مفورهم أن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين لكن نستعين ونستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Halaman 171. Salawat dan doa di antara dua khutbah. Kalau si muadzin membaca Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafi ubbadik Sayyidina wa Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Ini teks yang sering kita dengarlah. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam, tambahilah dan muliakanlah, berikanlah kenikmatan dan berikan karunia dan tambah-tambah kebaikan dengan kebesaran dan kesempurnaanmu atas sepaling baik ahli ibadah. Ubbad itu ahli ibadah. Sepaling mulia ubbadik ahli ibadah kepadamu, yaitu penghulu kami, Tuhan kami, yaitu Nabi Muhammad. Nah, lalu di sini wa an kulli, biasa an ini mutaaddi dengan radiyah. Jadi radiyah biasanya lah di sini kita melihat di teks yang di masjid-masjid kada pakai radiyah. Jadi sebenarnya an ini mutaaddinya dengan radiyah. Jadi kan munyahana menambahi wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Semoga Allah meridai semua sahabat Rasulullah ajma'in. Doa yang dibaca. Nah, kita waktu orang baca salawat ini baca doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Jangan sampai lupa doa inilah, bagus sekali. Doa anti hoax. Doa anti hoax. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu memang benar, dan berikan kami karunia untuk mengikuti kebenaran tersebut, dan perlihatkan kepada kami yang salah itu memang salah, dan berikan kami karunia untuk menjauhinya. Nah, bila orang kabul doa ini, maka dibuat pulang, maka hidupnya tidak akan diganggu, tidak akan dipermainkan orang, karena hoax itu adalah mempermainkan orang lain. Kalau kita benar doa ini dan dikabulkan oleh Allah, maka kita akan terjaga daripada hal-hal yang menyesatkan kita. Maka arah langkah kita akan selalu dibimbing Allah kepada kebenaran dan disingkirkan segala kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang menyesatkan. Nah, penting doa ini dibacalah agar hidup kita menjadi terarah. Bacaan setelah salat Jumat, membaca surah Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, dan surah An-Nas 7 kali. Setelah salat Jumat, sebelum mengubah duduk, setelah salam, insyaallah dirinya, dunianya, agamanya, dan keluarganya akan terpelihara dan selamat hingga hari Jumat akan datang. Nah, bagusnya sekali seminggu baca, sekali Jumat baca, sampai Jumatan kita dijaga Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kuler macam ini. Bila kuler Bu Imai baca seorang, nah bedadas punya kan ada keperluan baca seorang, ini ada mesti harus berjamaah. Kalau berdarah itu kan supaya ramai orang semangat. Nah, di amalan ini bagus. Tapi soalnya ada masjid yang ada mengamalkan. Yalah, membaca 77 ini salam kada bewiritan ini. Pada bagus amalan ini, menjaga kita kekeluargaan, diri kita dan keluarga dan agama kita dijaga Allah Ta'ala. Doa setelah salat Jumat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa ta'atika an ma'asidika wa fadlika amman siwak. Ya Allah yang maha sugih, ya Allah yang maha terpuji, ya Allah yang memulai, ya Allah yang mengembalikan, ya Allah yang pengasih, ya Allah yang penyayang. Kayakanlah aku dengan kehalalan, kayakanlah aku dengan yang halal darimu, hindarkan dari yang haram, dan dengan taat kepadamu cukupkan aku, hindarkan daripada maksiat, dan cukupkan aku dengan karuniamu hingga aku tidak perlu kepada selain engkau. Nah,
harapnya doa ini 4 kali. Ini bagus dibaca imbah sembahyang 5 waktu. Yang ditawakan lah imbah zuhur, imbah asar, imbah maghrib bisa baca ini doa imam terus. Yang ditawakan Jumat kah kita aja, jangan ada anjurannya. Baca doa ini setiap waktu salat. Nah, lah jadi tawakan ada orang baca doa ini. Nah, itu harap doa ini. Baca juga Subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Imbah Jumatan fadilatnya Allah akan mengampuninya 1000 dosa dan orang tuanya 24.000 dosa. Baca juga Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Sama lagunya di kamu ikam sama ikam mana? Kalua mana ya Sungai Turak sama lagunya kayak ini. Kamu mana Halong lagunya sama kayak ini. Oh sama juga. Kamu mana juga mana Kalua lagunya sama lah. Tak ada nih nang jauh sama nih. Banjar mana Banjar? Mana Banjar mana? Ayo lagunya sama lah. Sama juga. Oh. Berarti sakal silan sama lagunya lah. Nah. Sama lagunya kayak itulah. Banjar. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Sama lagunya itu. Nah, berarti orang beri ulamahan malah jadi lalu sama betul kayak itu lagunya. Padahal beri kada ada YouTube, kada ada kasih tape recorder, kada ada. Jadi belajar lagunya lah. Nah. Cuma hati-hati panjang pendeknya lah. Ada orang kada begitu panjang pendek, hanya pasangan lagu. Kayak ini nah. Ilahi las hilang hinya. Ilahi las orang ilahi las hinya panjang. Nah, ada ilahi las hilang dah. Ilahi las tul firdausi ahlan wala aqwa ala nari jahimi. Fahabli tau. Ini ada panjang, fahabli tau. Karena lagunya diutamakan. Jadi kita jaga panjang pendek. Fahabli tau batau wa firdunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Jadi ilahinya ada panjang, fahablinya ada panjang. Jadi situ perhatikan ilahi lastul firdausi ahlan karena fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ini kalau ilmu arut lah, kalau ilmu arut. Sebenarnya ilahi las ini baharnya bahar wafir. Lagunya itu tak bawa lagu bahar rajas. Lalu saya ikat ada hingkulan. Tetap. Ini kita dari segi ilmu arut lah. Jika seandainya lagunya lagu bahar wafir, kan Bapak? Ini mengguna baharnya bahar wafir, tapi lagunya bahar rajas. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Itu lagu bahar rajas. Bahar rajas dirasuk ke bahar wafir. Rasuk tapi akibatnya apa? Ilahinya hinya ada panjang. Fahablinya linya ada panjang. Bila kada itih lawan tajwidnya, lawan matnya. Coba kalau bahar wafir. Lah, kita ganti bahar wafir. Ilahi lasulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi lagunya sebenarnya sakal silan dah. Ilahi lasulil firdausi ahlan. Kita ganti lagunya. Bisa ada yang protes dong kaderemi aja. Lagunya kaderemi aja. Nah, orang akhir dah. Padahal lagunya pas di arutnya. Ilahi lasulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Pas lagunya nak itu. Nah, bima ubah taubah lagu Kalimantan deh, juga Kalsel nih. Tahu mungkin di Kaltim bisa itu juga lagunya juga.
Ada alon lagi ilahilas, itu 5 kali. Jak kaum, oh ya pampihannya nih, ini kaum mana nampihan nih. Lagunya panu bener, mayak bener lah. Itu terpanjang waktunya lah, lagu itu terpanjang waktunya. Nah, wahai Tuhanku, aku kada pantas masuk surga. Ujar Abu Nawas noneh, ada pantas masuk surga ulun ya Allah. Tapi amunnya kada masuk surga, pacang ditimbaikan neraka. Nah, ulun kada kuat juga merasakan neraka nang panas itu, jahim, panas benar nerakanya. Amun sudah ulun kada pantas masuk surga, tapi ulun kada wani masuk neraka, ada tahan, maka berikan ulun taubat ya Allah. Mun kada pian menolongi kada taubat, berikan ulun taubat ya Allah, ampuni dosa-dosa ulun. Karena sampian ini ya Allah selalu mengampuni dosa kayak apapun ganalnya. Wah, harat Abu Nawas. Allah Ta'ala aja dirayunya pergi manusia. Abu Nawas ini lah. Abu Nawas lah, itu antek sini nek. Nah, jadi ujar orang nang peneliti lah, orang meneliti syair-syair Abu Nawas nih. Syair-syair Abu Nawas nih harat kalau dicontohkan ilmu nahwu harat-harat syair Abu Nawas nih jar. Bila mencontohkan tuh nyaman orang paham. Tapi sayangnya syair Abu Nawas itu kadang kisah-kisahnya tuh nah orang bila membaca bisa salah paham. Nah lalu gara-gara isinya syair itu isinya konteksnya syair itu nah banyak hal-hal yang berbahaya kalau orang kadang paham. Tapi kalau tekstualnya dari segi susunan kata-katanya harap benar, maulah contoh tuh pas, contoh-contoh nahwu tuh pas. Akhirnya syair Abu Nawas jarang dipakai orang. Tapi ilahilas nih unggul kan, nah dibaca orang tiap hari Jumat. Nah fadilatnya akan diwafatkan dalam keadaan beriman atau husnul khatimah. Marayu Allah Ta'ala kan, marayu kan, marayu ini judulnya. Habis sudah amalan Jumat, zikir menjelang tidur, satukan kedua telapak tangan, nah kayak bamin toh. Lalu baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nah baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah diapakan? Anyarna. Ada betiupnya kayak beliur sedikit. Napas. Ada. Sudah. Adalah. Kayak beludah cuma kecil aja. Nah, nyar sapukan ke seluruh badan. Napa nangkau dijapai. Nah, kayak itu. Ini benteng diri. Kemudian dengan telapak tangan itu usapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah dan tubuh bagian depan dilakukan 3 kali. Oh kada janunya nih napasnya nih, nah tambah itulah ludahkan tiup dengan ludah kecil, tambah itulah tiup dengan ludah kecil, ya napas paisa napas. Lakukan 3 kali membaca ayat kursi saat mau tidur, baca juga ayat kursi. Fadilatnya sungguhnya dia selalu berada dalam perlindungan Allah dan tidak didekati setan hingga pagi hari. Nah itu tak mimpi nak ada baik gara-gara apa guring kada bacaan lo hantu main naiknya. Mimpi porno itu bisa gara-gara kita guring kada berjaga kada bacaan. Kita baca ayat kursi sama laman hantu nawa barak. Nah ada faedah dari guru sekompol lah bila supaya kita terhindar dari mimpi porno. Nah pakai jari tangan nih langsung tulis di tampah kita. Nah pakai jari tangan langsung tulis tampah kita kada belepik lah ini surangannya penulisnya ini kawan itu pula kawan kan melihat kan melihat tampah ikam gitu deh haram kan aurat. Nah tulis tampah kanan tulis Adam alif dal mim Adam. Tampah kiri tulis Hawa hapuang waw alif hamzah. Ujar guru sombong insyaallah kada mau mimpi porno. Kada mau mimpi porno aja guru sombong. Itu faedah.
Nah, sekali kita tulis, insya Allah kita akan terjaga. Ya, misalnya ada penonton yang memimpin ada baik, tulis kurang biasa kan. Nah, apa? Lalu baca doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakna nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bihi ibadikas salihin. Dengan namamu ya Tuhanku aku letakkan lambungku dan dengan engkau aku bisa nanti mengangkatnya. Jika engkau tahan rohku maka sayangilah, dan jika engkau lepaskan rohku jagalah seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Allah makini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah aku terhadap siksamu nanti di hari akhirat. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ila ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan belakangku kepadamu. Artinya perhatian, dalam keadaan senang dan takut kepada engkau, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk minta tolong dari engkau kecuali kepada engkau, kembali kepada engkau saja. Aku beriman dengan Al-Quran yang kau turunkan dan dengan nabimu yang kau utus. Nah, lalu guring kada karuan, ngapa makan tak enak, tidur tak nyenyak. Kenapa makan tak enak? Sakit gigi. Tidur tak nyenyak, babi pijit. Nah, pasal ronda pijit kok. Nah, di no. Pijit banjar, pijit kalua, pacaran. Nah, soal beanakan noneh berkembang biak. Ada kau pijit? Ada aja baharilah pesantren. Kiainya berdoa, mudah-mudahan pipijit di asrama kada mau habis. Kayak itu kiai berdoa supaya santri-santri kada jana guring. Nyaman tahajudan buahnya. Ada aja kawan bisa di Jawa tah. Di Jawa kiai itu berdoa mudahan pipijit kada habis di asrama. Nyaman sitin santri kada jana guring. Tapi guring songsongan lah. Jangan lambat guring karena pokok 12 masih bangun. Apa nah barajia terus. Panas belakang lah. Apa pijit banjar, pijit keluar ada tamu loh nih. Bajudohnya kan. Apa kawinnya lah tamu jadi diamuntai tamunya. Nah, apa nih bila ngalih guring baca gini. Nah, doa jika sulit tidur. Napa aja aku nih jadi ngalih nih guring. Nah, apakah kira lah kesehatan kan apakah atau ada nang kontak batin kan jadi tawa guring. Baca gini, la ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa bainahumal azizul ghaffar. Nah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, Tuhannya langit dan bumi dan apa di antara keduanya, yang Maha Aziz tiada tanding, Al-Ghaffar Maha Pengampun. Nah, baca yang itu ulang-ulang supaya mau guring itulah. Nah, karena itu doa-doa hal-hal yang kita hadapi keseharian. Nah, ini semuanya bersumber dari doa Rasulullah. Kita baca yang ini kita ingat Rasulullah kan yang telah menghuluakan doa ini. Ada doa nang amal-amalan nang bulanan itu kan itu dari ulama, tapi ulama itu membaca mereka juga asas dasar memang ada perintah Al-Quran dan hadis Nabi untuk berdoa. Jadi dikarang oleh para ulama, kada salah juga kita mengamalkan doa ngintoh walaupun kada ada contohnya dari Nabi. Yang penting doanya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis gitu. Ini kayak safar ini kan hari-hari dibaca doanya. Nah, supaya kita diberikan Allah Ta'ala keselamatan sakeluarga. Al-Fatihah. Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Mengambil pelajaran dari para sesepuh. Nah,
Biasanya kalau orang sudah tuha, sidin maajar kada kaya lagi kada kawa lagi gagah na kaya orang anom. Kadang-kadang asal dibaca kada ada keterangan dah kayak pangin toh tetap kita mengaji itu karena itu berkahnya ada. Kenapa? Karena kita mengaji itu nang guru itu kan hanyalah sekadar membagiakan, nang memahamakan Allah Ta'ala. Bila ada guru tuha, kita mengaji itu penting. Guru tuha itu banyak berkahnya. Walaupun sadar baca kada ada keterangan dan ada paham lalu aku jangan jelasin itu aja. Membaca tunggal jangan kada nang penjelasan. Ada apa? Berkahnya karena ada bisa kita paham seorang kan akhirnya. Nah, itu. Hendaknya pelajar bisa mengambil pelajaran dari para sesepuh dan mencicip ilmu mereka. Tidak setiap yang telah berlalu bisa didapatkan kembali. Kan orang tua itu punya habis umur meninggal nyasalam. Ada berilah diamuntai ini tuan guru kada bagi sidin banyak nama ngaji sidin pas waktu meninggal sidin lah juhur ada nak ajan dilanggar sedih lagunya ikam sedih lagunya tak ingoy sidin nak ajan ini tak ingoy nangis nah jika sidin ini merasa benar sidin ini merasa kehilangan tuan guru lah ajan dilanggar nangis biar lawas-lawas nangar habar pulang sekalinya aja orang nangis itu napa waktu guru masih hidup kada berarti bisa mengaji. Guru atau sidin sehat mengajar di majelis toh kada bisa umpat pada para harumah kada bisa umpat masih akan sibuk masih akan aur kada berarti bisa umpat di majelis sidin pak meninggal sidin tahunya salah nangis dan ajan menangis. Nah itu deh bila sudah kaliwatan dah dari tamu lagi. Nah, kata lagi kita memiliki waktu itu. Nah, setiap yang telah berlalu bisa setiap yang telah berlalu bisa didapatkan kembali. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustadz kami Syekhul Islam di masa tua beliau, banyaklah orang-orang tua yang agung ilmu dan keutamaannya. Arti agung itu besar. Banyaklah orang-orang tua yang agung ilmu dan keutamaannya saya ketemu tapi tidak mengambil sesuatu yang baik daripadanya. Maka atas kelewatan tersebut aku berkata dalam mengubah satu bait syair di bawah ini, sayang seribu sayang aku terlambat dan tak mendapat apapun yang akan dan terlewat ya kah? Apapun yang panah kata kadingit mau ngecek nah apapun yang panah dan terlewat panah itu hancur lah apapun yang pan dan terlewat tak mesti bisa didapat. Nah itu jadi menyesal sidin tuha sudah sidin kan nyesal aku sidin beri kan ya kami bisa waktu kakanak tuh nah sampai mengaji ke orang tuha itu kan gana larang ilmunya tuh. Contohnya Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf An-Nabhani itu sidin banyak mengarang tentang dalil-dalil ahlu sunnah wal jamaah, masa tawassul sidin, masa mengambil berkah itu kuat benar sidin. Dalil-dalil sidin itu kan mengarang kitab Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah Syekh Yusuf An-Nabhani itu waktu sidin ke Makkah Syekh Yasin masih kanak. Syekh Yasin masih kanak anggaplah 7 tahunan Syekh Yasin atau 10 tahunan lah digandelakan. Tapi abahnya Syekh Yasin ini mengerti lah ulama. Syekh Yusuf An-Nabhani sudah tua beilang ke Makkah kan berhaji mungkin lah atau ya berhaji nyata loh. Nah lalu kan abahnya Syekh Yasin membawa anak sidin nama si halus nih. Nah wahai Syekh ini anak ulun berikan dia ijazah daripada sampian, angkat dia jadi anak murid sampian. Baik lalu Syekh Yusuf An-Nabhani mengijazahkan semua sanad sidin kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Pada Syekh Yasin masih kakak, nah bolehlah menerima boleh. Nah boleh karena sudah mumayyiz
boleh menerima ijazah. Nah, seluruh karangan sidin, seluruh sanad sidin dijazahkan kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, wafat Syekh Yasin Al-Fadani, mungkin Syekh Yasin belum nang kada tamu lagi, kan ada tamu lagi, cuma dapat ijazah dah. Wafat Syekh Yasin Al-Fadani, lalu karangan sidin terkenal di mana-mana, banyak orang membaca, kan banyak orang mencetak. Nah, akhirnya orang mencari ijazah. Mana ijazahnya Syekh Yasin Al-Fadani nah? Ijazahnya di mana? Cari ya. Oh, jadi orang di zaman Syekh Yasin dapat ijazah Syekh Yasin Al-Fadani beantara lo bisa saikong atau dua. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani kan bisi murid. Nah, muridnya pun bisi murid. Hanya muridnya tuh ke Mekah, atau kemana kah? Dapat ijazah. Han, orang nang di zaman Syekh Yasin dapat sanad Syekh Yusuf Al-Albani, dapat sanad dari Syekh Yusuf Al-Albani untuk pekarangan Syekh Yusuf Al-Albani nah. Dapat nang sanadnya karangan sidin toh kadang dua ikung guru loh, hanya sampai dari guru fulan dari Pangarang, dua antaranya hanya sampai lawan Syekh Yusuf Al-Albani. Ada Syekh Hasan apa? Anil Mu'alif, nah, langsung dari Mu'alif menjazahkan semua karangan Syekh Yusuf Al-Albani. Syekh Yasin menjazahkan dari Mu'alif, dari Pangarang langsung, karena sidin dapat langsung mereka anak. Ada orang tuhaan dia ambil lalu itu antara. Nah, itu tak. Nah, kayak anak guru sekumpul nang berdua tuh. Nah, berarti kan guru mengijazahkan beberapa sanad kepada anak berdua tuh. Di antaranya musalsal bil awaliyah. Musalsal bil awaliyah itu hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu dijazahkan guru sekumpul lah anak sini berdua tuh waktu khataman Al-Quran di Kubah dari Karampayan. Ijazah gitu lah, lalu bersalaman pulang musafahah guru lawan nasi berdua tuh. Nah, nasi berdua nah. Jadi musalsal bil awaliyah nah tadi guru sekumpul ada bisi jalurnya tuh parak sampai ke Rasulullah. Kenapa? Karena lewat seorang jin, Qadhi Syamhuris. Ujar Mu'alim Haji Malkan berilah nama ijazahkan itu dari Ar-Raudhah ini, alhamdulillah ijazahkan itu bari sidin, ijazah sidin guru Haji Malkan Ujung Murong sidin Ura Al-Fajar, kakaknya Mu'alim Haji Sugiyanor majar di Ar-Raudhah ini beri kami beri. Nah, ijazahkan sidin hadis gitu dari guru sekumpul itu sanadnya ada banyak sampai kepada Qadhi Jin Syamhuris langsung dari Rasulullah. Jin Syamhuris itu beri orangnya ganas kan, ganas orangnya tuh ya kejam lah, lalu masuk Islam diberi Nabi hadis gitu langsung berubah menjadi orang yang sangat pengasih dan penyayang. Lalu sidin panjang umur, ijazah sidin lawan wali di zaman tahun berapa kah, lalu orang tuh terus menerus menjazahkan. Jadi dia guru sekumpul sanad nang paling handap nang paling tinggi ta. Nah, artinya rijalnya itu ada banyak, Ali katanya. Wa kullu ma qalat rijalu ala. Hadis nang Ali, sanad nang Ali nang paling tinggi seluruh dunia adalah itu. Hadis musalsal bil awaliyah lewat Qadhi Jin Syamhuris. Nah, bari Imam Haji Malkan mengisahkan di Pondok Ar-Raudhah ini, di musala situ. Waktu musala situ kan. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, jikalau kamu menghadapi suatu perkara maka takutilah ia. Berpaling dari ilmu Allah itu cukup akan membuat hina dan menyesal. Mohonlah perlindungan Allah di waktu siang dan malam agar tidak melakukan tersebut di atas. Nah, itu. Jadi bila menghadapi suatu perkara maka takutilah, berpaling dari Allah itu cukup akan membuat hina dan menyesal. Kita tuh bila ada masalah lalu kadang Allah Ta'ala buka nyesal karena kita hina jadinya. Jadi kita berikan ke Allah Ta'ala, mohonlah perlindungan Allah di waktu siang dan malam agar tidak melakukan tersebut di atas. Jangan sampai kita berjauh pada Allah Ta'ala, karena ujian itu dari Allah juga kan, dan Allah punya kuncinya untuk menghindarkan atau menyelesaikan ujian yang kita hadapi. Kembalilah kepada tadi kan, jadi kisahnya apa? Amun orang lah seumuran anak guru sekumpul nah berdua itu kan dapat sanad dari guru sekumpul beantara sudah.
ngalih cari nang langsung dari guru sompol pasti antara kan kada seikong orang antara anak sidin kan langsung dari abah kan nah itu dari abah nih jadi guru sompol itu berdoa mudahan sidin anakku sampat ambil ilmu lah atau sidin nah, waktu guru berkisah tuh muhasidin agak sedikit mewek lah artinya kan agak terharu sidin waktu berucap tah di kamera orang kan kemudian anakku sidin nomor 2 itu sempat mengambil aku sidin lalu sidin agak muhasin tuh ubah kayak terharu itu nah kayak anak menangis dah alhamdulillah kan sempat mengambil cuma nah inti-intinya aja mungkinlah sanad-sanad itu lalu kan anak guru ini mengaji lawan murid-murid guru sekumpul nah, seperti guru Mu'ad kayak guru Masdar kan nah, jadi semua yang diajarkan guru sekumpul itu kan dicatati oleh murid-murid sidin lalu sidin melajarakan ke anak guru nah, jadi mau udahnya sedikit demi sedikit nah, karena dapatnya sedikit-sedikit diudah pernah sedikit demi sedikit dan harapnya nih Allah mengaturakan kan lalu ilmu guru sekumpul itu ada kan secara musyafahah ngaranya lah nang langsung kan walaupun lewat murid sidin nah, makanya guru itu kan matur udah ini kan yang melajari dimana melajari anak sidin itu kan dari guru sekumpul juga asalnya kan ilmunya gitu jadi akhirnya kan anak sidin ini nyambung ke guru juga diberikan tuh anunya nang utama-utamanya tadi kan itu ada videonya dari kan waktu bertamat khatam Quran berdua tuh khatam Quran di hadapan kubah di Tukalampayan di hadapan apa makam di Tukalampayan kubah lalu guru ijazahkan itu nah, kita taburung alhamdulillah melihat videonya itu diputar ulang di sekumpul kalau di video ada di YouTube ada rasanya video itu nah, khataman Quran yang di hadapan yang makam datu tak guru sekumpul bapak anu nih pakai kambang nah pakai kambang surban pakai kambang berdua bading tak nah, dari prihatin dan rendah di mata manusia pelajar harus sanggup menanggung derita hidup yang terpandang rendah di mata manusia nyata ikamu jadi santri ajalah masih ikam berjuang menuntut ilmu kadang mau kan muliakan orang amun dimuliakan orang bisa jatuh ikam ya bisa juga sekali-kali dimuliakan orang itu nah paham dia mau muliakan tapi kalau secara umum dipandang orang sebelah mata itu rata-rata ulama atau siapakah hatta guru sekumpul waktu mengaji sidin dirimihakan orang sidin panas sebelah mata tahu apa dan akhirnya luar biasa kayak itu nah pasti dah jadi kita kadang merasa aneh kalau kita sebagai santri budi kampung nah dianggap sepele biasa gitu bisa kayak itu sudah jangan diambil hati jangan diambil pikiran gitu nah selama menuntut ilmu karena seorang murid itu harus bermanis muka dengan guru temannya dan juga orang-orang lain untuk mengambil pelajaran dari mereka amun pina marangut tarus kan bukan malah jadi kawan nih kulit kawan guru kata malah jadi juga kan nah harus bermanis muka artinya kan jaga pergaulan yang baik ada dikatakan ilmu itu mulia tak berjelumur hina dan tak didapati hanya lewat kehinaan tak bercampur kemuliaan ilmu itu mulia tak bercampur hina dan tak didapati hanya lewat kehinaan tak bercampur kemuliaan maksudnya didapat dengan penuh derita yang terpandang rendah di mata manusia itu jaga kesimpulannya orang berkata kulihat kamu ingin supaya mulia dirimu tak bakal bisa kecuali dengan tundukkan nafsumu nah jadi kita itu nafsu kita masih karas kada becang mulia karena nafsu kita ini kena bila inya merajalila orang menilai kita tuh bila kada kawa menguasai nafsu kita dinilai orang kita kada bagus bila kita kawa menundukkan nafsu kita orang akan menilai memang orang ini sudah mampu nah itu kan menundukkan nafsunya bila kawa kita menundukkan nafsu kita sendiri maka kita akan mudah untuk menghadapi orang lain karena nafsu kita sendiri aja kita kada menundukkan apalagi menundukkan orang lainnya lah faktor internal ya kada beres maka apakah bisa menghadapi faktor eksternal betul lah nah, faktor internal itu dalam diri kita sendiri nah faktor internal dalam kita sendiri aja kada beres belum bagaimana kita menghadapi faktor eksternal yang di luar pada kita nah, yalah amun seorang di dalam ya amburadul masa mau si orang lain itu loh nah jadi beres loh berdamai dengan diri sendiri itu hanya berdamai dengan orang lain itu
Makanya Nabi mengatakan itu adalah jihad yang paling besar. Ketika pulang dari medan perang, raja'na minal jihadil asgar ilal jihadil akbar. Wa ma huwa ya Rasulullah? Jihadun nafsi au kama qala Nabi. Kita ya Nabi burikan dari perang. Ini hanyalah jihad yang kecil. Padahal hana mati sudah. Ada musuh kan mati-matian, ada seorang orang mati atau luka-luka beriknya. Kita ya Nabi pulang dari jihad yang kecil ilal jihadil akbar untuk menuju kepada jihad yang paling besar. Nah, apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu ya Nabi. Nah, tuh. Hadisnya itu dikritik orang pala. Cuma makna hadisnya itu bujur. Kalau tekstualnya dikritik orang bang. Saya enggak ada aja. Kita tahu ilmu usul hadis nih. Nah, cuma makna hadisnya itu sahih. Nah, itu. Karena Quran mendukung itu kan, hadis yang lain pun mendukung dengan hadis dengan makna dari situ. Pasal ke-11 warak pada masa belajar. Nah, kita ini cerminan di masa tua. Nyatakanlah kita masih muda ini menjadi cerminan kita di masa tua. Amun lagi anom ini sudah baik, insya Allah karena Tuhan baik pulang. Itu tak. Jadi kita jangan anggap aku aja biar lagi anom nih bebarang haja aja. Kayak apa kebutuhan? Kami dari Tuhannya baik-baik, belum tentu kawa. Nah, waktu lagi anom aja kiok deh kita, apalagi Tuhan kayaknya. Kayak itu, karena kita menghadapi kehidupan. Nah, maka bila kita waktu muda nih kawa, kita melawan hawa nafsu, kawa kita menundukkan segala hal-hal yang tidak baik pada diri kita. Insya Allah pakai Tuhan kita dibimbing Allah Taala. Sampai-sampai Imam Ghazali dalam kitab Ihya itulah. Jadi barometer manusia ketika tua tuh dilihat di masa remaja. Kalau ikam masa remaja nih cangkal ibadah, cangkal ilmu, karena ikam Tuhan kena taburik pulang. Seandainya orang Imam Ghazali lah ilmu jiwa nih dalam kitab Ihya Ulumuddin tuh. Seandainya orang Imam Ghazali waktu pemuda nih lah istiqomah mana? Istiqomah ilmu ibadah. Lalu kawin misalnya. Karena kawin ada tanggung jawab. Mongkosi anak bini. Yalah begawi sibuk lawan urusan duniawi kan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, akhirnya kada kawa lagi rajin untuk ilmu atau lapas lalu deh ilmu nih amal ibadah kada kancang lagi paling wajibnya kawan gawi di hati katanya juga sini lihat 40 mana tabulik tuh pulang. Nah, walaupun kan yang anggaplah sekolah pesantren kami istiqomah lah, istiqomah ilmu ibadah lalu umur salawi kawin. Nah, karena ikam bertanggung jawab rumah tangga kan lalu ikam bergawi. Nah, sibuk bergawi demi apa? Mengkusi anak buah. Terus bergawi dari salawi tahun. Kada kawai lagi. Menuntut ilmu dari kawa lagi. Amal kan ada kan. Nang sunat lepas nang wajibnya kawa mempertahankan. Karena bila 40 tahun ke atas karena ada tuh jalannya berbulik pulang ikam. Rajin pulang untuk ilmu, rajin pulang beribadah. Itu Imam Ghazali madahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Jadi barometer kita setelah 40 itu dilihat waktu kita masa remaja. Jadi kami katakan ya waktu remaja nih bila mau cangkal untuk ilmu, cangkal mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan karena 40 ke atas karena tetap pakai itu. Barometernya jadi Imam Al-Ghazali. Itu dari ilmu jiwa nah sudah terbukti dalam kehidupan manusia. Atau banyak kanannya pada luputnya, nah itulah banyak kanannya pada luputnya. Dalam masalah warak, sebagaimana ulama meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa tidak berbuat warak waktu belajarnya, maka Allah memberinya ujian dengan salah satu 3 perkara. Nah, mungkin kita wajib tua ngaji ini kada warak kita lah bebarang haja, karena kita dapat hukuman kena salah satu dari 3 hukumannya. Dimatikan masih berusia muda, kada panjang umur. Nah, napa yo? Kan orang nak kada warak itu kan biasanya sakahendak, yalah ampun urang ampun ko lo neh, ampun ko ampun ku je. Nah, yalah orang kada warak itu neh ampun urang ampun ko ampun ku je. Nah, kayak jayan lo neh, jayan dan Nobita kan. Kalau milik kamu, milikku, jajan kan. Kalau milikku, tetap milikku. Nah, apa deh? Pesawat orang diambilnya, Sonio sakit hati lawannya. Ini bukan pencinta Doraemon kayaknya. Nah,
bukan Konoha kah? Konoha kah? Ketujuh Konoha kah? Konoha Kinoha anime. Nah, ada tahu ikam nih kajian hari Minggu melihat Doraemon kah? Waktu masih di SD. Hari Doraemon lah. Berarti masih lah. Nah, mun angkatan wah ini kita ditulis di Doraemon lah. Nah, mungkin punya angkatan terakhir. Mualim bari lah. Waktu tahun berapa ya? Tahun 90-an. Nah, 90-an terus 90 92 lah. Nah, tahun 92 93 atau dari itu kan TV ini TV RI aja kan. Bila hari Minggu itu TV RI putar ulang. Kada ada Doraemon. Ada Doraemon. Lalu pada Doraemon terkenal kan di mana-mana lah, orang komik-komik kan atau apa gambar-gambar kan Doraemon tuh. Itu kisah Doraemon. Pas waktu itu kan parabola masuk deh di dari kita nih. Channel-channel ini masukkan deh. Lain pada TVRI ada. Nah, ada orang berparabola. Tak ada kan berjalanan bakawan anda atau kanakan waktu IMI dan nah. Kita ini kan Indonesia aja, orang di parabola aja. Purun naik kan, oh pemerti pila, jurang dudukan, nah nonton bareng. Jadi nobar aja, mana beli nobar lah. Nah hari Minggu itu kan bersusun, mulai jam 8-an tuh, nah sampai pukul 12-an. Napa-napa kah? Kimus mangimus, nah, sampai film pendekar. Nah dari itulah bisa karena kan empat duduk itu juga kan hari Ahad Parayan bang. Asalnya Jumat Parayan, lo berubah jadi Ahad juga. Lalu rame Ahad tuh kan TV. Nah bakawanan kawan bubi kan ada patuhan nih naikkan orang tadi habis parabola. Nah pada lalu tahu aja Doraemon, oh kayak itu kan Doraemon. Nah mari join kami itu berilah sampai ikam zaman terakhir berumur lah. Amun kehanakan wah ini bisa ada tuh di Doraemon. Yalah karena sudah nih, nah HP sudah dari itu kan channel, napa anda diungkai orang kan di situ gitu, ini ikuti lagi. Yalah itulah kan TV itu kan sarah orang. Channel ini rame ikuti, jadi kenapa nanti putar orang? Wah ini kita napa milih seorang. Habis waktu lo nih, our happy, ya lah, yalah, hampir gini pulang. Satu aplikasi kan kada dibadudulakan, apalagi yang penang 20 aplikasi bisi itu kan nih. Untung dipesan tren, maka benteng Islam adalah yang kokoh adalah pondok pesantren. Mungkin ada pondok pesantren kayak pakai Indonesia inilah. Untung ada pondok pesantren. Nah menjaga generasi muda ini kan jangan larut, jangan rusak, jangan camuh lah. Nah, karena ikam kalau berpesantren ikam hadapi bubuhan nang kadema amukan mundok tadi kan. Nah ini apa bilang nang intu orang nang mitsos tahu lah. Nah, maka nang pesantren nang pipi lo kan kada lepas daripada mitsos. Apalagi nang dasar kada pesantren berdulu dan begini ini lagi. Nah, kayak apakah kainannya hasilnya lah hasil nang bubuhan nang mitsos nih. Kan mulai angkatan nang kita nah ini kan tahun 2020-an nih nah. Mulai ramai benar mitsos. Yang di untuk diri kita kan. Nah, dulu kan belajar mitsos lah nih waktu nang apa nang tadi nang apa belajar nang online apa daring kupit masa kupit nah adalah lockdown ujar orang aja supaya selamat ya lockdown ya pas saya lockdown putik daun bacang lo makan baru lockdown ya lockdown ada kena lucu lah nah anu aja jalan ini akan di-download ya tidak boleh masuk jalan ini sedang di-download ya salah tulis orang tulis jalan ini sedang melakukan lockdown jangan dimasuki ini salah tulis jalan ini sedang di-download ya ada kah jalan di-download ini 10G sudah lah kada gini nang 5G 10G sudah kan tinggi benar kok jalan kalau di-download salah tulis orang jalan ini sedang di lockdown itu kan artinya tulis jalan ini sedang di-download kau kah jalan di-download nah 4G mana menurut jalan dah 10G kan kata kawagir karena lah ada tulisannya beri di Facebook loh nah jalan kau di-download lah tak salah tulis anu lockdown harus download amun jalan di-download bukan orang lah mana anda untung ada di cut-nya lah nah di cut copy paste
iya no bahasa anak itu kadang kita kadang ngerti lah pas salah sambet. Nah tadilah kan ya ampun orang diambili kan ada bedah sandal orang pakai gitu bedah itu ada warak atau baju orang pakai gitu bedah mai kawan baju anyar terus nah padahal lah mereka kawan minumnya dibukanya kan kawan buli kampung minta izin seminggu kawan nah aja aku aja yang paling parah ini ada warisnya aja nah apa ada habis baju kawan begini-gilir dipakai lawan nah apa minta izin nah asan santriwati wah aja gitu aja hanya terus bajunya aja nah sugih lo kau jadi santriwati lo mana baju hanya terus gitu aja padahal baju kawan dipakainya kawan gak belum pakai lagi pakainya dulu kada bedahan ya kada warak nih gini orang anak kada warak apa tadi pertama bisa kada panjang kada panjang umur nah kedua apa ditempatkan pada perkampungan orang-orang bodoh nah waktu mengaji kan kada beno kada hati-hati kada warak tadi kan pas biaya sudah tamat pas tak kemana tapi bini orang nang kada mengerti di agama pas saya di dalam situ akhirnya apa seorang ngalih beribadah orang kada mengerti sana pandir saya kurang nah sakit hati aku jar bintu aja tak kalahi apalagi lan tetangga apa kada ngerti orang lagi mau agama nih gara-gara waktu mengaji kada warak apa tak kawan orang-orang bodoh nah itu kemudian apa lagi yang ketiga atau dijadikan pengabdi sang pejabat nah jadi susuruhan pejabat jadi napakah punya jadi susuruhan di jongos nah tasarah orang matur kayak ini gitu kada pakutik lagi itu nah diantaranya nah harus dijaga jangan ketujuh duduk di sabida motor orang nah kita kan tak mulai semutur seorang jadi duduki kita bila duduk di semutur orang tuh sama hukumnya kita merampas hak orang walaupun kita kada mengambil tetap itu kada boleh kita kada beizin menduduki semutur orang tuh hati-hati nah jadi kan misalkan lah semutur orang tuh kita kada bedah ini kan menduduki itu nah berarti kita kada warak tuh berarti jangan duduk semutur orang pergi semutur mu'alim duduki leh begini lagi kan nangis mu'alim apa pingkor nah batisnya standarnya pingkor loh nih sebetulnya tuha ada aja malam dah ini sebetulnya tuha sudah kan didukinya pingkor nang standarnya nah janganlah menikah warak ikam ada wanita duduk di semutur orang kada ibadah kalau kau nang kanan nang tiga nih apa kon lah jenis bener hukumannya nah, perlu kita jaga kewaraan tadi jadi warak itu menjaga diri dari yang haram loh kan dan yang syubhat bukan hanya makanan ya warak toh perkataan pun dijaga juga jadi kalau kita paham kan warak itu kan makanan pada kada makanan enggak ucapan enggak perbuatan enggak hindarkan daripada yang haram-haram itu pengertian warak nang sesungguhnya ya Nabi mun ikam ya Nabi ahli sembahyang sudah sampai ikam awak ni kujur nak kaya tihang lagi karena jangan sembahyang sudah dan ikan juga rajin puasa nang kaya tali awakmu hati kurus bener nih nah malam tahajud siang puasa malam tahajud siang puasa Allah Ta'ala kada peduli ya Nabi lawan ibadah muto kecuali ikam harus punya sifat warak mungkin ada warak gawian biar kayak itu kancangnya ibadah kada peduli Allah Ta'ala lawan si hamba gini tapi kada bedai pang lah bedai pang orang tuh rajin ibadah malam ibadah siang tapi kada warak ngalih pang mencari artinya munyawara atau kan maka akan tercapai ibadah nang harat tadi artinya orang nang ibadah nang kancang kayak itu belum tentu kada kawawara apa belum tentu kawara apa deh orang nang kada wara atau kada pacang kawa ibadah nang kayak itu kancangnya seandainya terjadi juga maka Allah kada memperdulikan kalau orang itu kada bersifat wara jikalau mau membuat warak maka ilmunya lebih bermanfaat belajar pun mudah dengan banyak berfaedah itu berkah ilmu bila orang tua warak berkah ilmunya dan menyingkiri makan masak di pasar ya jadi menuntut ilmu itu kadang makan di pasar
Kenapa yo? Karena makan di pasar itu kan banyak yang melihat. TTR di mana? Di mana di warung. Nah, beherilah orang nih memalakan kitab ta'lim muta'alim lah. Kan mengaji kabar tapura kan supir taksi singgah lo nah. Singgah supir taksi di mana? Di jalan tuh. Dihitung-hitung parut masih kanyang aja, kawai kada makan. Kada usah ke warung. Jadi sembahyang aja. Pakalangger kemana kah? Kada usah ke warung, lo mau dihitung-hitung parut tahan aja. Menghindari nginto. Anak makan juga kan makan di mobil kan, ukar misalkan wadai makan di mobil. Kada makan di warung. Beheri kan orang nang santri-santri itu menjaga diri supaya jangan makan tahan tanpa pantang nah. Kan orang nang warak tuh kada mau makan di warung. Makan di warung ada maunya orang nawarak itu. Nah patang kada mau karena makanan di warung tuh banyak nama lihat kacar orang, nah orang nak kacar nih kan, lalu kita mau makannya. Nah ini makanan nih rancak ada menyakiti hati orang bahasa kasarnya lah. Kan orang marah kacarnya tapi doang nukar. Nang pakai miskin kan melihat kan, tak kau nukar. Sadih lah kayaknya nih. Saja kita nak menukarinya, kita mau makannya. Jadi makanan ini imbah menggoda orang-orang nang kada mampu manukar. Kita mau makannya, lalu kita tuh jam tuh apa kapideraan lah. Nah kapideraan tuh biasanya kalau bahasa kampungnya tuh makanan ini telah mengecewakan orang dah kan, karena orang tak nukar. Itu tuh makanan di pasar tuh. Bukannya makanan tuh Pak dikatakan kada halal lah ada. Talincau kata deh. Termasuk berbuat wara adalah memelihara dirinya jangan sampai perutnya kenyang amat. Jangan sampai kakanyangan lah, ding kanyang aja. Bila kakanyangan tuh berdiri kan bilang kayak biak awal kan beting kaong di budur kan nang belum puasa tuh hari pertama pembalasan si pitong waktu buka puasa kan semangka aja kan sapanggal surangan dah apa belum lagi nangannya isniornya belum lagi nang bingkai kentangnya kan belum lagi makan nasinya. Nah, buka puasa separuh sepanggal deh makan makan semangka pembahasan si pitong loh nih imbah buka puasa nah tersandar lagi anda budu ngalihnya benar. Nah itu kakanyangan itu orang ding kanyang aja lah jangan kakanyangan ding nyangan aja lah kakanyangan tuh ya dah ini apa aja dehi sama karasnya dalam parut nah kanyangan adanya gitu itu kada bagus juga lah kakanyangan rancak kanyang tuh ada bagus baik kakanyangan tuh ada bagus. Terlalu banyak tidur nah tapi kan kalaupun bukan nih kurang tidur biasanya nih buktinya di sekolahan tak guring tak lokop di sekolah jam berapa guring jam 11 aja nah, untung ada juga 12 kawan tapi takuni pulang nambuhan nang pipi nih sama air juga lambat juga guring sekalinya ya tadi kayak medsos nih kan ada buhan moni karena lambat guring nih karena bakawan nih rami bakawan pas lambat guring nah itu pokoknya orang bahari ini ada lah di asrama kan kada ada nupang bebas nah kayak di Darussalam tuh kan Batapura tuh kan bebas asrama ada kayak kita nih bakurong diawasi orang itu kan kesadaran masing-masing itu pak deh jadi ada nah jaka malam kan lambat guring siap membalas kan akhirnya sekolah karena pukul berapa hanya turun kan nah memuasakan guring macam-macam lah kada bawa witan nah jadi kalau kada disiplin di sini kan dah pak Mertapura misalkan lah sekolah Darussalam di asrama kan di situ orang ada baharung kayak kita di sekolahan sini lagi itu kesadaran masing-masing jadi kam hendak apa kesana tuh hendak bebas karena witan gak ada maharong kadang ada maharong artinya ada tahu kan keadaannya nah ada buahnya alumnus berkisah di kelas ini jaga gurunya kan di kelas ini gurunya ada nang 2 tahun gak ada naik kada ampe Darussalam berkisah kawan asal alumnus berkisah lah nah, ujarnya di kelas kami itu walinya berkisah ujar walinya di kelas ini ada nang 2 tahun ada naik kada ampe sekolah gara-gara apa ya alpa kebanyakan nah apakah kewitannya ada tahun atau mungkin ada juga kan nang sekolah itulah kewitannya ini malah pas ya artinya jangan kewitan kam sekolah bercari surangan gitu ini sambil sekolah bercari ada juga asakawa sekolah jadi antek di Darussalam itu macam-macam kisahnya ada macam-macam orang sekolah Darussalam itu
Cuma nah kayak majelis salim gila sakulahan apa muridnya lebih 100 salukal kan kayak pakah wali kelasnya tuh lah atur lah ulangan harian gak ada Darussalam ada ulangan harian gak ada kita langsung ulangan semester ya nah tengah lawan akhir kayak apa ulangan harian guru mah maulah soal ya memarik saya jawabannya nah, tahu absen tuh kayak apa kan lah nah, absen tak apakah dibaca sidin itu lagi zaman kami bahari itu jarang dibaca absennya kenapa giringan gurunya ada yang teliti ada juga yang biasa menyerahkan ke ketua. Nah kada bagus kalau banyak tidur dan banyak membicarakan hal yang tak bermanfaat itu membuang-buang waktu jadinya. Kemudian dan menyingkiri makan masak di pasar maka ya jika mungkin menggawal jangan karena makanan ini lebih mudah terkena najis dan kotor jauh dari zikrullah bahkan membuat lengah dari Allah juga orang-orang fakir mengetahui sedang tidak mampu membelinya yang akhirnya berduka lara sehingga berkahnya pun menjadi hilang karena hal-hal tersebut. Nah itu pang dah bukannya kada halal pang cuma itu hal-hal nama ulah kapidadaan itu banyak. Nah itu makanan di pasaran kapidadaan jadinya kan. Suatu hikayat Syekh Jalil Muhammad bin Fadl di waktu masa belajarnya adalah tidak pernah makan makanan di pasar. Ayahnya sendiri seorang dusun nanti mulai kampung yang selalu mengiriminya setiap hari Jumat. Wah sama kita leh Jumat tau jan Jumat kah hadir kiriman bebas saya leh hari hendak leh. Nah cuma Jumat tu tak tanya man ikam kawa keluar lah anak begunting Jumat juga kawa leh. Nah begunting. Nah mengiriminya setiap hari Jumat. Pada suatu hari sang ayah mengetahui ada roti pasar di kamar Muhammad. Ia pun marah. Nah banyak apa aja banyak anakku nih. Nah ada nih roti ini made in pasar nih tahu kuitannya ada cirinya kan nih dijual di pasar sarik sidin anak sidin. Nah berarti anaknya ini kada pasian nih melanggar papantang. Ia pun marah dan tidak mau berbicara dengan sang putra. Pahamna anak Muhammad meminta maaf dan katanya Abah saya tidak membeli roti itu dan memang tidak mau makannya ulun kacaran kada bahai nukar kada kacar kada lah roti itu behentangan di rumah tetapi itu pemberian temanku. Nah kawan memberi kada ulun kada nukar nya nuka di pasar belinya ulun ujar ayah temanku ayah aja jawabnya bila kau berhati-hati dan warak niscaya temanmu takkan sembarangan memberikan roti seperti itu. Ikam ya banyak kada tahu orang pada ikam tu kada warak nih. Ini kan warak aja banyak gair kawan memberi roti. Nah, jadi tatap ditiwas abahnya kan. Nah, si anak tadi. Demikianlah pelajar-pelajar zaman dulu berbuat warak dan ternyata banyak-banyak bisa memperoleh ilmu dan mengajarkannya hingga keharuman nama mereka tetap abadi sampai kiamat. Jadi nang ulama-ulama yang terkenal tuh pasti orangnya warak-warak dari kan kitab tuh lah sih banyak kan noleh ternyata kitab ini jangan nang dibaca orang di pesantren nang dipilih orang berarti ulama tuh harap bener tuh keikhlasannya. Nah, contoh kitab Riyadhus Shalihin pada banyak kitab hadis banyak benar ulama mengarang kumpulan-kumpulan hadis tuh. Ternyata ampun Syekh Imam Nawawi nang dipakai orang. Imam Nawawi itu kan zamannya abad pertengahan, abad nang ke-6 lah, abad ke-6. Sekarang berapa sudah abad ke-15. Nah, bilang para 1 milenium sudah kan kitab Imam Nawawi itu. Nah, Riyadhus Shalihin tuh di mana-mana orang pakai. Pada banyaknya hadis yang lain lagi ulama mengumpulkan hadis. Harap-harap kumpulannya juga kan judul-judulnya. Tapi tetap orang pakai kitab Riyadhus Shalihin. Sampai Wahabi juga pakai Riyadhus Shalihin. Nah, Wahabi juga pakai Riyadhus Shalihin padahal Imam Nawawi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sidin adalah pembela tawassul. Sidin pembela Maulid Nabi. Sidin pembela tahlilan. Wahabi empat juga memakai kitab Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawiyah kan kada sebutin Riyadhus Shalihinnya Arba'in Nawawiyah ramai juga Azkar ramai juga kan pada banyaknya ulama ribuan ulama nama orang kitab ternyata ampun Imam Nawawi kada sering ubahan
Tetap dipakai orang kadang nang kawan yang lain menyingkir apa menggeser loh. Nah ini membuktikan keikhlasan pangarang itu pasti sini warak sini waktu mengaji itu kan, sehingga kitabnya terus dibaca orang, harum nama beliau sepanjang masa. Ada seorang zuhud ahli fikih berwasiat kepada seorang murid, jagalah dirimu dari ghibah dan bergaul dengan orang yang banyak bicaranya. Nah kenapa nih pandir tahun 4 juga seorang. Lalu katanya lagi, orang yang banyak berbicara, orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang waktumu. Yalah, nah, aku berkisah lah aja. Ada ingin aja kita berkisah, tertawaan, sejam hari deh. Nah, dari pukul 10 ke makanan, sampai pukul 11. Nah, apa kisah banyak di kisah. Banyak pandir lah. Kalau besarnya miksar banyak pandir, banyak omong. Nah itu. Termasuk wara lagi hendaknya menyingkiri kaum perusak, maksiat dan penganggur, sebab perkumpulan itu membawa pengaruh menghadap kiblat waktu belajar. Nah, pentinglah cari mana kiblat, bercerminkan diri dengan sunnah Nabi. Perhatikan sunnah Nabi itu jangan kita sepelekan. Nangaran manganan tuh penting lah, jangan sampai kita bebarang haji aja kanan ke kiri kah, jangan. Kita harus memperhatikan sunnah Nabi. Masalah kita sehari-hari itu bila nang baik-baik kanan kan berdulu, bila nang kada baiknya hanya kiri. Masuk kabisi kiri berdulu berarti kan. Nah, mau sandal kanan berdulu, mau jauh sandal kiri berdulu. Nah, manyingsing pegangan tangan wudu kiri berdulu. Karena itu kan sama dengan melepas. Karena ibadah tong wudu pulang mau ulur pegangan tangan baju kanan berdulu pulang. Karena itu babnya bab memakai. Kan sampai ke situ ulama mencontohkan. Mungkin kita beberang aja, berarti kita kada makai sunnah Nabi. Bila kita kada makai sunnah Nabi, berarti kita berjauh pada Nabi. Kada berkah hidup kita. Kalau kita menjauhi daripada sunnah Nabi. Habib Ali Al-Habasyi, hana mau baju sidin, lalu hati sidin, nafsu sidin hendak, ayo aja kiri, paju aja, tampulu kiri, napi nata nyaman aja. Hendak kiri di sidin. Lalu Allah Ta'ala menolong sidin kan, nah berikan petunjuk jangan kiri, karasi kanan biar kiri nyaman sudah, tetap kanan berdulu biar tetap beringkul. Nah kan jadi sidin kiri horok kanan berdulu sakarnya imbang itu langsung dapat ilmu yang besar. Habib Ali kan intuha gawin sunnah Nabi nak ituha digawi sidin. Waktu itu sidin terpanggil nafsu anak kiri nih kawasin malawan kanan berdulu, imbang itu sidin langsung dibuahkan Tuhan ilmu yang luar biasa. Ujar guru sekumpul, maksudnya ilmu luar biasa itu apa? Habib Ali melihat Rasulullah. Nah, harap benar orang yang melihat Rasulullah. Padahal sunnahnya yang kecil, tapi keikhlasannya itu nah, kawan melawani hawa nafsu, ikhlas karena Allah dibuahkan ya guru sekumpul melihat Rasulullah. Habib Ali Al-Habasyi. Mohon didoakan oleh para ulama ahli kebajikan dan jangan sampai terkena doa tidak baiknya orang teraniaya. Nah, jangan sampai itu kita nyakiti orang lalu berdoa nak ada baik, jangan. Nah kesemuanya itu termasuk wara itu apa-apa nah hal dipaparkan di atas tadi suatu hikayat wallahu a'lam. Ya semoga dengan kita membaca kitab ini Allah Ta'ala memudahkan kepada kita hal-hal yang diridainya dan dihindarkan hal-hal yang dimurkainya. Selamat dunia akhirat, mendapatkan keberkahan dan mendapatkan syafaat, panjang umur dan ibadat yang sehat afiat ketika sampai ajar baginya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram. Syai'unillahu lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha
أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم